Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Ilmiah pada Materi Listrik Dinamis Siswa SMP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan makalah skripsi saya. Terima kasih kepada Bapak Sudirman SPD MSI dan Bapak Dr. Ismet SPD MSI. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah skripsi saya. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama kurikulum, yaitu kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 ini terdapat 4 kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik, yaitu KI 1 kompetensi sikap spiritual, KI 2 kompetensi sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi pengetahuan. Kemudian pada KI 2 merupakan kompetensi sikap sosial, di mana ini mengakses sikap menjadi salah satu tuntutan yang harus dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, instrumen penilaian sikap sangat perlu dikembangkan dalam mempermudah guru untuk melakukan penilaian saat pembelajaran maupun praktikum. Kemudian instrumen penilaian sikap pada pembelajaran IPA ini berbeda dengan penilaian sikap pada umumnya, di mana pada hakikat IPA sebagai sikap yaitu menunjukkan nilai-nilai yang menyertai atau muncul ketika proses sains dilakukan atau disebut dengan sikap ilmiah. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan instrumen penilaian sikap ilmiah pada materi listrik dinamis siswa SMP. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu menghasilkan instrumen sikap ilmiah pada materi listrik dinamis siswa SMP, dan manfaat penelitian ini terdapat 4 manfaat, yaitu bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Selanjutnya yaitu pada tinjauan pustaka terdapat 4 tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini, di mana pada kurikulum 2013 terdapat 4 kompetensi inti atau KI yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan alat ukur yang digunakan oleh pendidik dalam mengevaluasi proses ataupun hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, penilaian sikap. Dalam melakukan penilaian sikap terdapat 4 cara, yaitu yang pertama observasi, yang kedua melalui penilaian diri peserta didik, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat melalui jurnal. Selanjutnya, yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang muncul atau sikap yang diperoleh selama proses pembelajaran IPA berlangsung, di mana menurut Anwar terdapat 7 dimensi sikap ilmiah, yaitu yang pertama ingin tahu, yang kedua respek terhadap data, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat penemuan, yang kelima terbuka, yang keenam ketekunan, dan yang terakhir peka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan memakai model pengembangan 4D, yang dimana 4D itu sendiri yang pertama define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya untuk subjek penelitian yaitu instrumen penilaian sikap ilmiah pada materi listrik dinamis siswa SMP yang dikembangkan berdasarkan aspek sikap dan diuji cobakan di SMP Sriwijaya Negara Palembang. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tahun ajaran 2019-2020 atau pada semester genap pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 di SMP Sriwijaya Negara Palembang. Kemudian untuk prosedur penelitiannya berdasarkan model pengembangan 4D, di mana terdapat 4 tahap dalam mengembangkan instrumen penilaian sikap ilmiah ini. Yang pertama, pada tahap define atau definisi, terdapat beberapa kegiatan dalam
tahap definisi ini, yaitu yang pertama analisis awal yang didapat yaitu belum adanya instrumen penilaian sikap ilmiah pada materi listrik dinamis ini, kemudian tersedianya alat dan bahan untuk melaksanakan praktikum listrik dinamis. Yang kedua adalah analisis peserta didik, di mana peneliti menganalisis cara berpikir peserta didik, kemudian studi literatur mengenai sikap ilmiah. Yang ketiga analisis tugas, yaitu peneliti merinci isi materi bahan ajar yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang keempat yaitu analisis materi. Materi yang diambil oleh peneliti adalah materi kelas 9 dalam K13. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran, yaitu melalui analisis KI, KD, dan indikator pembelajaran. Terus pada tahap kedua yaitu tahap desain, di mana yang peneliti membuat desain awal, yaitu cover dan mengembangkan instrumen. Selanjutnya, pada tahap pengembangan dilakukan expert review atau validasi ahli dan uji coba pengembangan untuk melihat nilai reliabilitas pada tahap pertama. Tahap terakhir dalam prosedur penelitian ini yaitu disseminate atau penyebaran, di mana pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu yang pertama uji coba reliabilitas kedua untuk melihat apakah nilai reliabilitas instrumennya sudah sesuai, dan kemudian proses penyebaran yaitu mencetak instrumen, kemudian instrumen disebar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama lembar validasi ahli dan yang kedua reliabilitas instrumen tes. Selanjutnya yaitu untuk teknik analisis datanya, yaitu analisis lembar validasi, dan yang kedua analisis data reliabilitas. Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini, yaitu yang pertama pada tahap desain terdapat 5 kegiatan yang telah dilakukan, yaitu analisis awal, di mana pada analisis awal ini peneliti melakukan wawancara secara informal kepada guru IPA yang berada di SMP Sriwijaya Negara, di mana didapat hasilnya bahwa belum adanya instrumen penilaian sikap ilmiah untuk menilai sikap pada pembelajaran IPA. Jadi guru masih memakai instrumen penilaian secara umum. Kegiatan selanjutnya yaitu analisis peserta didik. Lalu untuk analisis peserta didik, di mana peserta didik SMP telah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, baik dalam pembelajaran maupun pelaksanaan praktikum, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung, peserta didik secara tidak langsung dapat menunjukkan sikap ilmiah yang telah dimilikinya. Kemudian pada teori behaviorisme menekankan bahwa perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespon stimulus yang diberikan. Berdasarkan teori tersebut, maka instrumen sikap ilmiah merupakan contoh dari tindakan untuk mengamati perubahan perilaku atau afektif, dan instrumen penilaian sikap ilmiah berfungsi untuk melihat apakah ada perubahan sikap yang terjadi pada peserta didik. Kegiatan ketiga yaitu analisis tugas, di mana peneliti mengambil materi listrik dinamis dengan 3 praktikum. Yang pertama yaitu praktikum kuat arus listrik, yang kedua praktikum hukum Ohm, dan yang ketiga praktikum hukum Kirchhoff. Selanjutnya untuk analisis materi, peserta didik peneliti mengambil kompetensi dasar 4.5, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya untuk kegiatan kelima, untuk analisis tujuan pembelajarannya, KD yang diambil yaitu KD 4.5, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Berdasarkan KD tersebut, maka peneliti merumuskan 4 tujuan. Yang pertama, menyusun percobaan rangkaian listrik sederhana berdasarkan sikap ilmiah. Yang kedua, menyimpulkan hasil percobaan rangkaian listrik sederhana berdasarkan sikap ilmiah. Yang ketiga, melakukan kegiatan percobaan hukum Ohm berdasarkan sikap ilmiah. Dan yang keempat, menyimpulkan hasil percobaan hukum Ohm berdasarkan sikap ilmiah.
Tahap kedua yaitu tahap desain, di mana pada tahap desain ini didapatkan hasil berupa cover instrumen. Kemudian 3 instrumen penilaian sikap ilmiah yaitu observasi, penilaian peserta didik, dan penilaian antar peserta didik. Yang kemudian selanjutnya didapatkan 3 LKPD yaitu LKPD kuat arus listrik, hukum Kirchhoff, dan hukum Ohm. Untuk hasil penelitian pada tahap development atau pengembangan yaitu yang pertama hasil penilaian validator pada aspek kebahasaan yaitu didapat bahwa rata-rata hasil validasi 4,89 di mana maka kriteria kevalidan instrumen baik pada aspek kebahasaan yaitu sangat valid. Selanjutnya pada uji reliabilitas 1 yaitu untuk mengukur tingkat reliable dari instrumen penilaian sikap ilmiah itu sendiri, dilakukan pengujian terhadap 15 orang siswa pada kelas 92 di SMP Sriwijaya Negara. Didapatkan pada instrumen observasi sebesar 0,68 dengan kategori reliable tinggi. Kemudian pada penilaian diri yaitu sebesar 0,88 dengan kategori sangat reliable sangat tinggi, dan penilaian antar peserta didik sebesar 0,91 dengan kategori sangat tinggi, reliable sangat tinggi. Selanjutnya pada tahap penyebaran dilakukan kembali uji coba reliable kedua dan dengan jumlah siswa yang sama dan pada siswa yang sama di kelas 92. Didapat hasil pada instrumen observasi nilai reliable-nya 0,86 dengan kategori reliable sangat tinggi, kemudian penilaian diri 0,87 dengan kategori sangat tinggi, dan penilaian antar peserta didik sebesar 0,89 dengan kategori reliable sangat tinggi. Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahap pengemasan, di mana peneliti mencetak instrumen sikap ilmiah pada materi listrik dinamis siswa SMP yang telah valid dan reliable. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.